kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, pada siang hari ini Tuhan boleh berbicara kepada saya untuk menyampaikan satu tema, bagaimana menjadi yang terbesar. Bapak Ibu Saudaraku, akhir-akhir ini kalau kita melihat di luar sana, segala sesuatu untuk menjadi yang terbesar ini adalah menjadi isu nasional bahkan ya. Hingga hari ini apa yang dinamakan dengan pertarungan politik menuju ke 2029. Dengan adanya polemik mengenai apa? Ijazah Bapak mantan presiden kita ini tidak selesai-selesai Bapak Ibu ya. Satu gelombang di mana kita ada dalam satu gugatan di satu pengadilan negeri. Di pengadilan negeri Surakarta sudah berjilid-jilid. Ada lagi jaringan yang ada di pengadilan negeri Sleman Bapak Ibu. Muncul juga. Dan yang terakhir ada juga jaringan dari pengadilan negeri Yogyakarta. Saya percaya semuanya ini ada bukan karena sesuatu hal yang alami, tapi ini semuanya ada dalam satu agenda tertentu. Ini adalah agenda politik. Ini adalah agenda yang mana membuat keresahan pada saudara-saudara sebagai rakyat jelata ini ya. Kita ini rakyat susah. Kita melihat saudara-saudara kita di Sumatera, di Aceh, Bapak Ibu Saudaraku ya, semuanya tertimpa bencana seperti itu ya. Dan hingga hari ini banyak konflik, banyak hal-hal yang kontroversial. Saat saya mendengar tadi pagi bahwa di Sibolga, bagaimana mereka dalam waktu yang sudah terlewat banyak, ternyata di sana mereka masih melakukan penjarahan. Mereka masih ada dalam kondisi perut yang kelaparan. Mereka sudah tidak bisa lagi untuk berpikir untuk mendapatkan minum. Mereka untuk mendapatkan makanan untuk bayi-bayinya, susu untuk anak-anaknya. Bapak Ibu Saudaraku, sungguh menyedihkan sekali. Dan satu hal yang membuat kita menjadi resah adalah apa? Ini sebenarnya merupakan dampak daripada satu perbuatan dari pemerintah-pemerintah yang lalu. Bagaimana hutan-hutan di Sumatera terbukti semuanya dihabisi semuanya. Betul ya? Sehingga kita melihat sungguh ironis. Karena apa? Pada saat kita di media, kita melihat bahwa ada seonggok pohon jati yang di sana tertempel label. Dan labelnya ini adalah justru dari perhutani ya. Dari departemen yang seharusnya mengelola. Bapak Ibu Saudaraku, sudah luar biasa negara ini. Dan saya mengimbau kepada saudaraku, kalau kita sebagai umat percaya, apa sih yang bisa kita lakukan? Kalau kita sebagai orang Kristen tidak boleh masuk dalam politik praktis, saya percaya satu doa, syafaat, kesatuan hati dalam Bapak Ibu, dan juga bagaimana memanifestasikan saudara sebagai seorang Kristen, supaya cahaya terang Kristus terpancar di dalam kehidupan bangsa ini. Amin Bapak Ibu. Semuanya itu yang bisa kita lakukan. Ini semua yang saya ceritakan adalah satu hal, supaya mereka menuju menjadi yang terbesar. Apa makna dari yang menjadi yang terbesar? Kalau secara politik, tentu saja ini berhubungan dengan kekuasaan. Amin. Berhubungan dengan satu jabatan, baik itu pribadi maupun komunal, ataupun kelompok, ataupun partai. Tetapi ujung-ujungnya kemana? Kekayaan. Betul? Kehebatan. To be the great. Sesuatu yang membuat orang akan menjadi segan, akan terhormat. Ini adalah apa yang saya katakan, ini kata dunia. Inilah yang ada di dalam konteks kehidupan di luar sana. Bapak-Ibu Saudaraku, di dalam ruangan kecil ini adalah satu ruangan di mana saudara dan saya ini ada untuk merenung tentang apa? Tentang satu ajaran yang unik sekali. Karena ajaran itu adalah ajaran yang sering sekali bertentangan dengan akal kita. Kita mau belajar Bapak Ibu, bagaimana untuk menjadi yang terbesar di antara kita. Kita akan lebih dulu untuk kita boleh melihat Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Matius 18 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat.
Mari kita akan buka Bapak Ibu Saudara Alkitab. Silakan untuk saudara buka di dalam kitab Matius 18 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Kita akan bersama-sama untuk boleh membaca Matius 18 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat, yang pertama, dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, demikian Tuhan katakan, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini adalah suatu konteks di mana suatu kali murid-murid datang kepada Yesus dan bertanya dalam satu pertanyaan yang menggelitik. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan berkata, barang siapa menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudaraku, dunia selalu mengajarkan kita untuk beralih kepada kedewasaan yang penuh dalam meraih kesuksesan hidup. Jadi apakah yang hebat dari hal menjadi anak kecil dalam pengajaran Yesus ini? Apakah benar emas yang dapat kita ambil untuk menyambungkan hal ini menjadikan seorang anak kecil menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudaraku, sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap manusia itu menginginkan sesuatu yang lebih dalam hidupnya. Amin. Siapa yang gak ingin lebih sukses? Amin. Siapa yang gak ingin lebih kaya? Amin. Siapa yang gak ingin pelayanannya cepat sekali berhasil dan lebih lagi berhasil? Amin. Siapa sih yang tidak ingin gerejanya, segera jemaatnya semakin hari semakin banyak? Amin. Ya, siapakah yang tidak ingin juga bahwa kita punya 1-2 toko jadi 4, 5, 6, 7, 8 toko? Amin. Ya, ini adalah sesuatu yang manusiawi Bapak Ibu Saudaraku. Bukan saudara tidak boleh untuk Anda berprogres seperti itu. Tetapi di dalam hal ini kita boleh belajar tentang makna bagaimana kita mempunyai sikap hati pada saat kita boleh belajar. Pada saat Yesus di sini dikatakan bagaimana kita menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga. Di dalam slide ini Bapak Ibu saya menulis demikian. Perikop kita hari ini adalah siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Tadi saya katakan sudah jadi rahasia umum bahwa setiap manusia menginginkan sesuatu yang more, lebih dalam hidupnya, harta yang lebih banyak, karir yang menanjak, umur yang panjang dan lain sebagainya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Next slide guys. Siang hari ini Bapak Ibu Saudara, kita boleh tadi menyinggung tentang apakah kerajaan surga. Apakah kerajaan surga itu sesuatu yang baru besok kalau kita mati baru itu terjadi? Sesuai dengan tuntutan ini, sesuai dengan pertanyaan para murid ini, apakah kerajaan surga atau kerajaan Allah itu? Menurut Alkitab, kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah yang berdaulat, mencakup aspek masa kini, jadi rohani di hati orang percaya, dan masa depan akan sempurna saat kedatangan Kristus kedua kali, di mana Yesus Kristus adalah rajanya yang menuntut pertobatan dan menghasilkan kehidupan yang benar di bawah otoritasnya. Jadi Bapak Ibu, ini bukan sekedar tempat surgawi,
Tetapi ini adalah pemerintahan Allah yang aktif, mengalahkan kuasa iblis dan menuju dalam kehidupan umatnya. Apakah konteksnya masa kini kalau kita mau katakan kerajaan surga di mana ya? Apakah sekarang ini seperti apa? Jadi masa kininya sudah dimulai saat Yesus Kristus ada di bumi. Markus 1 ayat 15. Terwujud secara rohani di hati orang percaya seperti saya dan saudara yang tunduk pada pemerintahannya. Kalau saudara saat ini jadi milik Tuhan, kalau saudara dibaptis dalam nama Yesus, kalau saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya tanyakan kepada saudara, apakah saudara tidak bersyahadat namanya? Apakah berarti saudara tidak menerima dia sebagai otoritas yang tertinggi di dalam hidup Bapak Ibu Saudaraku? Amin. Jadi sebenarnya saudara itu sudah mengakui dia untuk datang dalam kehidupan saudara. Jadi kalau saudara mengakui Yesus di dalam hidup saudara, maka sesungguhnya seluruh aspek dalam hidupmu itu ada dalam aturannya Yesus. Inilah yang dimaksud dengan aturan dan menjadi warga kerajaan surga atau warga kerajaan Allah. Inilah yang sering menjadi satu pertanyaan Bapak Ibu Saudaraku, bahwa ini nanti akan terjadi kalau kita mati. Tidak. Jadi saudara dan saya saat ini punya tanggung jawab dan kewajiban sebagai warga negara Allah dan warga negara surga yang mengaku Yesus sebagai Raja di dalam hidup kita. Maka saudara dan saya masa kini sudah dimulai. Jadi jangan tunggu besok Allah dipanggil Tuhan. Amin. Ya. Dan ini ditunjukkan melalui kuasa rohani, melalui mujizat, melalui pemberitaan Injil dan kehidupan pribadi Bapak Ibu Saudaraku yang dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi maknanya adalah apa? Mari, saudara dan saya ini sudah ada di dalam mengakui Tuhan untuk hidup sesuai dengan aturan yang ada dalam kerajaan Allah. Sama tahu aturannya ada di mana? Saudara tidak boleh begini begitu dan harus begini begitu, ada di mana? Ada di Alkitab banyak. Sering baca Alkitab? Ya, selalu itu yang ditanyakan. Kalau saudara tidak pernah tahu aturannya apa, bagaimana saya harus hidup di dalam hukum kerajaan Allah itu, bagaimana saudara bisa berjalan sesuai yang menjadi kehendak daripada yang membuat aturan. Amin. Jadi keberadaan daripada Alkitab itu adalah merupakan sumber bagaimana kita harus hidup di dalam ketertundukan kita sebagai warga kerajaan Allah. Ada konteks pada masa yang akan datang, dan konteks ini akan terwujud secara sempurna ketika Kristus kembali untuk menghakimi dunia. Bagaimana Kristus akan menghakimi dunia? Saudara percaya bahwa dia akan datang kembali dengan cara yang sama? Artinya Yesus itu secara fisik dalam tubuh kemuliaannya, dia akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Dan di sana menandai apa? Menandai kebinasaan, kehancuran total pemerintahan iblis, dan kemenangan mutlak dari kerajaan Allah. Itu yang akan terjadi. Pertanyaannya, terus kita anak-anak Tuhan di mana? Disinilah konteks timbulnya satu teologi mengenai rapture ataupun pengangkatan. Bagi Bapak Ibu Saudaraku kelak yang kita juga tidak tahu kapan kebinasaan dunia ini. Kalau kita boleh dipanggil Tuhan, saudara percaya bahwa kita suatu saat akan bangkit bersama dengan Tuhan. Amin. Kalau kita bangkit bersama-sama dengan Tuhan, pertanyaannya, kalau pada saat itu ada orang-orang percaya yang masih hidup, maka di sana dikatakan ada teologi, tiba-tiba saja 1, 2, 3, 4, 5 orang berkumpul, semua sedang wedangan di depan TATV misalnya ya. Ada 2 orang yang diangkat, sedangkan yang lain tetap saja di sana. Mas Andrea, ada beberapa orang yang baru nongkrong di kafe, atau mungkin dia ada dalam satu tempat bersama, mungkin memancing bersama, sementara 3 orang, yang 2 diangkat, yang 1 tidak usah dicari, dia masih ada di bumi. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah mengenai teologi rapture.
Saya tidak akan lebih jauh karena ini secara teologis akan lebih dalam. Tetapi saya hanya memaknai apa? Bahwa di sana sesungguhnya akan ada bagaimana Tuhan akan pilih. Siapa yang dipilih? Adalah orang-orang warga kerajaannya yang hidup sesuai dengan hukum dan perintahnya. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Inilah yang dimaknai. Pertanyaannya juga gampang. Bagaimana caranya masuk kerajaan surga? Apakah kerajaan surga itu sama dengan kerajaan Allah? Saya tegaskan Bapak Ibu, ini adalah suatu pemaknaan yang berbeda. Di dalam konteks etimologis, artinya di dalam Injil sinopsis, ini istilah kerajaan surga hanya dipakai di dalam kitab Matius, sedangkan kitab yang lain tidak. Namun saya tegaskan dalam pandangan saya, antara kerajaan surga dengan kerajaan Allah adalah wujud yang sama seperti yang dimaksudkan. Yang pertama tentu saja Bapak Ibu, untuk bisa masuk di dalam satu kerangka dalam aturan kerajaan yang saya maksud, yang utama adalah saudara dan saya harus ada dalam pertobatan dan lahir baru. Ditandai dengan apa? Pertobatan dan lahir baru. Kalau pertobatan jelas Bapak Ibu ya, bahwa aspek pertobatan itu ada di mana pada saat seseorang ada dalam kehidupannya yang lama dan kemudian dia mengakui dosa-dosanya, dan kemudian dari cara hidupnya yang lama kemudian dia berubah dari kehidupannya, dari tata perilakunya, dari perkataan-perkataannya, dari sikap berpikirnya, dalam cara dia memperlakukan segala sesuatu di dalam kehidupan keluarga, pribadi, masyarakat, dalam kehidupan bersama, kehidupan pelayanan dan semuanya. Itulah satu bentuk pertobatan. Di dalam bahasa Yunani-nya dikatakan metanoia. Jadi ini adalah satu turn back ya. Jadi benar-benar gak separuh-separuh, tidak hanya belok Bapak Ibu, tapi adalah turn back, adalah kembali. Berarti ini merupakan satu hal perubahan yang total. Ini adalah secara pertama. Kemudian lahir baru. Sehingga dalam satu percakapan dengan Nikodemus, Tuhan mengatakan, dan ini tidak dipahami oleh Nikodemus, bagaimana saya yang sudah tua ini harus kembali ke rahim ibuku supaya aku mendapatkan satu kelahiran kembali? Karena Yesus katakan bahwa kalau engkau tidak lahir kembali, maka engkau tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lahir dari orang tua kita, ini dimaksud dengan kelahiran jasmani. Amin. Yang lahir baru manusia Adamnya. Yang lahir adalah manusia yang mewarisi dosa keturunan daripada Adam. Sedangkan Bapak Ibu tahu, ini adalah manusia yang berdosa. Amin. Manusia yang berdosa, orang yang Adam ini, yang lahir ini, pada saat sudah terjerat dalam dosa, apakah dia mampu untuk melepaskan dari kematian? Amin. Karena dikatakan upah dosa adalah maut. Oleh karenanya, dengan kelahiran kembali yang dimaksud, saudara dibaptis, saudara dimandikan, atau dengan cara apapun dalam konteks determinasi apapun, maka ini adalah merupakan satu lambang bagaimana saudara sudah dibasuh dalam kehidupan lamamu dan saudara lahir kembali di dalam kehidupan rohani. Ini yang dimaksud dengan lahir baru. Karena kalau saudara tidak dilahirkan di dalam roh, maka engkau tidak akan dapat masuk di dalam konstelasi kerajaan milik Yesus ini. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu cukup jelas apa yang saya maksud. Kemudian yang kedua, sesuai dengan tema daripada apa yang tadi di awal, menjadi syarat bagaimana engkau bisa masuk di dalam kerajaan surga. Apalagi satu pertanyaan yang lebih penting dan menggelitik, bagaimana kita bisa menjadi yang terbesar di antara semua saudara ini? Siapa sih yang tidak mau untuk menjadi to be the great, ya, yang paling kaya, yang paling hebat, yang paling dihormati? Bapak, saya mau ingatkan, Yesus katakan, pertama pertobatan dan lahir baru. Yang kedua, untuk bisa masuk dan menjadi yang terbesar dalam kerajaan Allah. Jadi ini sifatnya lebih progresif, adalah menjadi seperti anak kecil tadi yang ditaruh di tengah. Belum. Bapak Ibu,
Saya itu kalau lihat anak kecil itu ada sesuatu yang nyambung ya. Mungkin dari dulu ya, nggak cuma sekarang saya udah berusia gini, barangkali pengen cucu ya Pak ya. Ya, alasannya memang iya, Mbak. Tapi itu naluri saya sejak dulu Mas. Mungkin sejak dulu saya mungkin seusia SMP ya, itu sudah mulai ngerti anak-anak. Kalau lihat anak kecil ya, kalau misalnya pada suatu saat saya punya kesuntukan hidup, atau mungkin namanya anak dalam usia apapun merasa ada satu beban, satu tekanan di dalam kehidupan yang kita jalani sesuai dengan umur, saya itu rasanya kalau lihat anak kecil itu rasanya, aduh, ada satu resolusi gitu loh ya. Jadi rasanya kesannya tuh lucu gitu loh ya. Dan saya melihat satu hal kepolosan ya, dan saya selalu melihat ada satu sinyal yang Tuhan izinkan sejak saya kecil, bahwa menjadi seperti anak kecil ini kayaknya melihatnya saja seperti sudah jadi obat, sudah jadi obat gitu ya. Rasanya itu aduh luar biasa sekali, rasanya maknyes katanya begitu ya. Jadi Bapak Ibu ya, menjadi seperti anak kecil, tapi ada sesuatu yang lebih saya maknai. Sekarang ya, mungkin ini satu konteks psikologi yang harus kita pahami tentang bagaimana kita sendiri harus menyeimbangkan emosi kita pada saat kita boleh ada di dalam satu persoalan. Ini yang pertama. Seorang anak kecil, karakter yang lain adalah dia tidak sombong. Ingat anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan di dalam Yohanes 6 ayat 9. Walaupun Yesus memakai miliknya untuk memberi makan ribuan orang, ia tetap rendah hati. Anak itu tidak sombong karena tahu bahwa semua yang ia punya adalah pemberian Tuhan. Dan kita juga harus ingat bahwa setiap talenta, setiap harta, setiap kepandaian kita, itu semuanya hanyalah titipan Tuhan. Gunakan semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kesombongan diri. Bapak Ibu Saudaraku, amin. Bapak Ibu Saudaraku, caplek kanan kiri. Ayo jangan sombong ya. Ayo kita jangan sombong ya. Yang ketiga kali, seorang anak kecil ini menjadi satu ciri juga. Anak kecil ini mudah mengampuni. Amin. Betul nggak? Jadi anak kecil kalau kita perhatikan, pada saat mereka saling berinteraksi awal belum kenal, biasanya mereka kan juga sering bertengkar. Dulu kalau kita lihat, ya kita dapat teman baru gitu, kita ya beradaptasi kayaknya kayak malu-malu lah gitu ya. Dan biasanya memang sering kalau kita baru dapat kenal teman baru ya, kita amati anak kecil saling tonjok-tonjok gitu ya. Kalau dikasih sesuatu mungkin ya agak rebut-rebutan gitu di antara mereka. Tapi setelah saudara boleh perhatikan Bapak Ibu, satu karakter seorang anak kecil adalah apa? Mereka tidak simpan dendam. Amin. Tuhan mau kita juga cepat mengampuni seperti anak kecil, bukan membiarkan hati penuh selalu dengan kebencian. Amin. Tahukah saudara, iblis suka ketika kita marah, dan iblis begitu riang gembira saat saudara dan saya mengeraskan hati untuk tidak memaafkan orang lain. Tetapi Tuhan Yesus ingin kita memiliki hati yang bersih, hati yang cepat untuk mengampuni orang lain. Amin. Yang keempat, seorang anak kecil itu bahagia dengan hal-hal yang sederhana. Amin. Anak kecil ini bisa bahagia hanya dengan bermain. Meskipun mainan itu tidak harus mahal Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di desa, kita tahu anak-anak itu misalnya ya, mereka ibaratnya menggembalakan sapi, menggembalakan kerbau, menggembalakan domba saja. Mereka itu nggak punya pakaian, nggak pakai kaos, hanya punya celana saja. Mereka itu begitu riang gembira. Coba saudara amati. Ini adalah merupakan satu ciri. Kalau mana seorang anak kecil saat dia bermain, dia bisa tertawa. Mereka tidak butuh hal besar untuk bersyukur. Dan Tuhan mau kita belajar bersyukur dari hal terkecil di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bangun pagi, keadaannya sehat, amin. Bangun pagi, kita tengok
masih bisa melihat orang yang kita kasih, masih bisa tersenyum. Amin. Masih bisa menyapa, masih kita bisa bangun. Masih kita bangun, masih bisa kita melakukan aktivitas, siapin kebutuhan anak-anak, apapun yang saat ini mereka butuhkan. Pada saat hari Minggu, kita juga siapkan untuk kebutuhan pelayanan. Amin Bapak Ibu ya. Ini adalah sesuatu hal yang mungkin menurut saudara aktivitas yang kecil, tetapi ini adalah sesuatu yang saya berharap membuat kebahagiaan dalam hal-hal yang sederhana di dalam kehidupan saudara. Dan yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu, anak kecil itu suka dan dekat dengan orang tuanya. Oh, cucu aja udah segitu masih nempel-nempel mamanya. Apalagi kalau anak kecil Bapak Ibu ya. Senang nggak kalau anak kecil Mbak? Pasti suka. Nempel-nempel, manja-manja ya. Begitu juga seharusnya kita dengan Tuhan. Tetapi kadang kita hanya datang saat hari Minggu saja. Saudara baca firman ya saat hari Minggu saja. Atau hari Selasa kalau pas apa? Pas KW ya. Atau pas hari pertama nanti kita ada doa altar, baru tahu kita bagaimana kita itu ingat dengan pesan orang tua kita. Bapak Ibu Saudaraku, saya mengingatkan bahwa saat ini kita harus datang setiap hari. Saudara berdoa, saudara baca firman, dan berbicaralah selalu dengan orang tua kita. Amin. Datang selalu kepada orang tua kita. Menjadi yang terbesar di dunia mungkin berarti punya banyak prestasi dan dipuji banyak orang. Tetapi bagi Tuhan, yang terbesar adalah orang yang rendah hati, percaya penuh kepada Tuhan, mudah mengampuni, selalu bersyukur, dan selalu ingin dekat dengannya. Ketika kita memiliki hati seperti anak kecil ini, kita membuat Tuhan Yesus menjadi sangat bangga kepada Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang ini yang dikasih Tuhan. Amin. Jambret kanan kiri Bapak Ibu, miliki perilaku seperti anak kecil. Jadi seperti anak kecil bukan berarti kekanak-kanakan ya Bapak Ibu ya, tetapi adalah menjadi seperti anak kecil. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, tema siang hari ini saya tutup dengan satu cerita yang menarik. Bagaimana kisah ini benar-benar membuat saya tertegun dengan satu hal, bagaimana Tuhan membuat hati seseorang menjadi mudah untuk mengampuni, dan Tuhan itu sanggup untuk mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup seseorang. Jadi kisah ini adalah, saya beri judul dari kebencian menuju pertobatan yang mengubah dunia. Ini gambarnya seperti ini. Next, Pak Andreas. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita melihat uniform ataupun seragamnya, mereka adalah orang-orang yang berasal dari masa lalu, Bapak Ibu. Benar sekali, karena mereka ini yang sebelah kiri dari pandangan saudara. Ini adalah seseorang yang, apakah ini bersama rasnya, Bapak Ibu, kalau melihat wajah mereka? Apakah dia orang Eropa kalau kita melihat di sini? Sepertinya bukan ya. Dia orang dari timur jauh. Tepatnya dia orang dari Jepang, Bapak Ibu ya. Amin. Sedangkan yang di sini adalah seseorang yang tentu dari wajahnya, dia adalah orang yang berasal dari Eropa Barat. Ada satu hal yang menarik, kalau nama-nama mereka ada dalam seragam masing-masing. Yang satu mereka berseragam adalah dari tentara sekutu, sementara yang di sana adalah dari pasukan bela diri Jepang. Pada saat Perang Dunia Pertama, mereka berdua ini menjadi satu legenda sejarah, dan sejarah mencatat orang ini adalah orang yang dicatat fenomenal dalam sejarah. Apa yang kemudian mereka kerjakan, Bapak Ibu Saudaraku? Yesus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Demikian dikatakan dalam Matius 5 ayat 44.
Dan perintah Yesus ini kerap terdengar mustahil, terutama ketika luka batin masih basah dan sejarah yang penuh darah dari mereka berdua itu senantiasa mencengkeram dalam kehidupan pribadi. Bapak Ibu, singkatnya, kisah ini adalah kisah tentang Mitsuo Fuchida. Dan yang sebelah kanan dalam visi saudara adalah bernama Jacob de Caesar. Mereka berdua adalah orang yang dilahirkan pada masa di mana seharusnya mereka berhadapan dalam satu bingkai kebencian di dalam sejarah. Karena mereka berdua ada dalam bangsa yang berbeda dan mereka berdua harus berhadapan sebagai lawan yang benar-benar dipenuhi dengan kebencian perang. Pada 7 Desember tahun 41, Mitsuo Fuchida, seorang angkatan udara yang tangguh dari Angkatan Udara Bela Diri Jepang, tercatat di dalam sejarah memimpin serangan udara di Pearl Harbor, yaitu di Hawaii, Bapak Ibu ya. Serangan ini mengejutkan Amerika dan menyeret dunia menuju konflik yang semakin gelap. Dan serangan ini menjadi simbol dari serangan yang memicu luka yang mendalam bagi bangsa Amerika. Sementara itu, Jacob de Caesar berdiri di sisi yang berlawanan. Dia dipenuhi dengan dendam saat itu sebagai seorang tentara sekutu. Dan dia ikut dalam misi balasan pada tahun 42 dalam satu serangan yang luar biasa nekat dan berbahaya dan syarat dengan emosi. Namun Bapak Ibu tahu, pesawatnya kehabisan bahan bakar dan ia jatuh di tangan wilayah Jepang pada saat itu. Yang terjadi bagaimana Bapak Ibu? Jacob de Caesar di dalam kungkungan tentara Jepang di bawah Fuchida selama 40 bulan disiksa, dipukuli, ada dalam keadaan kelaparan dan hampir kehilangan akal dan kewarasan. Dan di tengah ruang gelap itulah sebuah permintaan sederhana mengubah takdir. Kala mana dalam keputusasaan, dia hanya minta satu permohonan kepada sipir. Pada saat sebelum saya mati, saya ingin diberikan satu buah Alkitab, Bapak Ibu. Jadi inilah sangu daripada keputusasaan daripada Jacob. Pada saat dia mengalami masa 40 hari dalam penyiksaan di wilayah Jepang, ketika pada akhirnya dia membaca Alkitab, dan dari hari-hari dia berdoa, dan Roh Kudus kemudian menjamahnya. Kebenciannya semakin hari semakin runtuh. Hidupnya berbalik total, Bapak Ibu. Dan kemudian Jacob de Caesar ini bertobat di sel penjara Jepang ini. Kristus telah menaklukkan hatinya, bukan melalui peperangan, tetapi melalui firman yang dia baca setiap hari. Dan yang lebih mengejutkan lagi, setelah perang, ia kembali kemudian ke Jepang, ke tempat yang pernah menyiksa dia. Bukan sebagai pembalas dendam, tetapi sebagai misionaris bagi bangsa yang pernah menyiksanya. Kisah ini sampai ke telinga Mitsuo Fuchida, lawan bebuyutannya dia pada saat itu, yang memberikan perintah penyiksaan selama 40 hari. Ia penasaran bagaimana seorang musuh yang disiksa selama bertahun-tahun justru kembali membawa berita kasih. Kesaksian Jacob de Caesar membuat Fuchida kemudian tertarik membaca Alkitab juga. Bapak Ibu Saudaraku, dan di sanalah juga ia bertemu dengan Kristus. Mantan pilot yang memimpin serangan Pearl Harbor itu kemudian menghabiskan sisa hidupnya sebagai seorang penginjil yang luar biasa di Jepang. Amin, Bapak Ibu. Ada ironi yang indah dalam cerita ini. Seorang pelaku serangan di Pearl Harbor bertemu Kristus melalui kesaksian tentara Amerika. Sedangkan tentara Amerika yang membom Tokyo bertemu Kristus melalui firman di penjara Jepang. Dua musuh besar dipertemukan oleh satu pribadi yang jauh lebih besar daripada kebencian
itu sendiri. Bapak Ibu, saya mengingatkan hati seperti seorang anak kecil. Bagaimana betapa sulitnya kita boleh memaafkan, kita boleh berdamai dengan kebencian itu. Namun Kristus sanggup memberikan hati kita, hati seorang anak kecil. Dan saya mau katakan, itulah hati yang Tuhan mau. Agar saat dalam pertobatan Bapak Ibu Saudaraku, kemudian saudara menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga, baik sekarang maupun yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.